musikus Dodi Kangen Band akhirnya memutuskan rujuk dengan istrinya Ayu Rizkyani. Diketahui rumah tangga Dodi dengan sang istri nyaris berakhir cerai. Pemilik nama asli Dodi Hardianto tersebut sudah mengucapkan talak satu kepada sang istri. Namun memang saat itu tidak terungkap alasan Dodi melakukan hal tersebut. Saya sih menjalaninya lebih mendekat ke Allah aja ya. Mungkin kesalahan saya kemarin ya. Karena kemarin saya ngikutin hawa nafsu kali ya. Dan sekarang udah pulang ke rumah, mending melakukan hal-hal baik aja, melakukan hal-hal yang disenangin Allah, dan ya berhentilah dari yang ya itu tadi saya udah bilang sama kalian, berhenti pacaran, karena pacaran itu ilegal ya. Namun selang beberapa bulan keduanya memilih rujuk. Diketahui keduanya membuat perjanjian. Namun gitaris Kangen Band itu ternyata sempat mengulangi kesalahan dan melanggar perjanjian. Kejadian tersebut membuat Dodi dan Ayu bertengkar hingga mengutarakan niat cerai. Kelakuan saya lah. Kelakuan saya kurang kurang soleh banget gitu. Maksudnya dalam artian mungkin banyak sholat sunnah yang belum saya kerja. Kalau wajib udah pasti saya udah pasti jalanin lah, insya Allah udah itu mah udah dari saya muda saya udah menjalankan itu. Mungkin banyak hal-hal yang sunnahnya belum saya jalanin, dan sekarang saya belajar banyak dari istri saya gimana caranya on time di waktu-waktu sunnah gitu aja. Tapi masih terus menjalani perjanjian kalau kemana-mana harus 24 jam bareng? Oh iya jelas, biar saya nggak macem-macem. Oke, udah. Tapi perjanjian lama udah kayak kitab aja. Nggak ada. Udah saling bangun, saling percaya aja sih. Ya saling memperbaiki satu sama lain aja lah. Di ambang perceraian, Dodi perlahan menyadari arti kehadiran sang istri. Dodi mengatakan kehidupannya sempat luntang-lantung selama beberapa bulan saat keluar dari rumah. Itu tadi seneng lah, karena kan nggak ada yang ngurusin. Kemarin kan aku 3 bulan di luar itu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang kasih makan. Ada asistennya tapi beda ya, asisten sama istri itu nggak sama ya. Jadi terus waktu aku juga banyak kebuang-buang ya, dalam artian banyak kebuang-buangan. Banyak nongkrong yang tadi aku ceritain, aku sampai ke klub. Tapi aku ke klub nggak minum, nggak ngerokok ya. Aku tidurnya jadi jam 3, jam 4 sampai klubnya bubar gitu, baru aku pulang gitu. Dari banyaknya hal yang membawa Dodi merasa ingin rujuk, ada satu faktor yang baginya mungkin menjadi pengikat, doa dari sang istri. Sebab Dodi menuturkan, tak lama ia memutuskan bercerai, Ayu langsung berangkat umroh. Ya harus jauh lebih baik lah, karena jauh lebih baik, karena menurut saya susah ya dapat istri yang bisa sholat online 5 waktu, ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah sedekah. Bukan saya ria ya, saya nggak ria gitu. Maksudnya bukan saya ria, maksudnya gimana lagi saya mau mencari lebih romantis. Gitu, oke. Tak hanya itu, saat berpisah sementara, Dodi juga merasa kesepian. Dodi memutuskan untuk rujuk juga atas pertimbangan masa depan anak-anak. Lantas benarkah pasca rujuk, Dodi dan Ayu berencana untuk menambah momongan lagi? Tambah anak? Oh enggak. Kita anak itu aja udah. Udah aku kan sesar, udah 3 lah cukup. Sementara itu, Jessica Iskandar tak mau berlama-lama larut dalam kesedihan dirinya yang hingga saat ini masih menjadi korban penipuan oleh salah satu temannya. Wanita yang karib disapa Jedar tersebut belum lama ini mengajak keluarganya berlibur ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Liburan di Labuan Bajo menjadi momen makin mempererat hubungan Jedar dengan keluarga kecilnya. Ini kamarnya Albarak, jadi Albarak akan tidur di sini. Jadi lagi high five. Wah, ini sumpah ini enjoy banget guys. Ini enjoy life banget guys. I like it. Soalnya ini indah banget pemandangannya. Kiri kanan tuh kayak pulau-pulau. Keren banget kayak di mana ini? Luar negeri nih. Jadi tapi
ada di Indonesia guys. Ini Labuan Bajo guys, tapi keren banget. Aku norak ya, padahal dulu aku udah pernah kesini loh. Tapi it's been years and I miss this view so much, beautiful. Seru banget sih, kita bersyukur bisa liburan sebentar di sela-sela kesibukan. Jadi liburannya juga cepet banget, cuma dari Jumat berangkat, terus hari weekend doang sih sebenarnya. Minggu balik ya. Tapi full kegiatan enjoy. Dan happy banget. Saat ditemui awak media, Jedar mengurai kisah liburannya yang memang sengaja dibuat agar putranya Elle lebih bonding dengan Jedar dan Vincent, serta punya rasa berani dan pengalaman baru. Mengingat di liburan itu Jedar dan Vincent mengajak Elle untuk diving. Itu liburan yang kita sempet-sempetin, soalnya momennya pas banget, kita dapat jadwal kapalnya, jadi kita sekeluarga, aku, ada Vincent, ada anak-anak, Don sama Elle, dan juga ada kakak ipar aku juga. Walaupun cepet tapi kan makna di baliknya, walaupun di liburan yang cepat di weekend, tapi maknanya itu benar-benar. Tapi fun banget, full kegiatan ya. Enjoyable, Kita bisa diving, Elle bisa snorkeling, main di kapal, ke pantai yang nggak ada orang, dinner di pulau yang nggak ada orang. Ini pokoknya seru banget deh. Kita udah lompat-lompat tadi, seru banget. Tapi seru banget asal sebenarnya serem juga sih. Tapi kalau kita nggak mikirin, just do it, rasanya tuh plong banget. It's all in your mind. Sekarang kita mau snorkeling dulu. Aku udah siap. Papa Vincent nggak snorkeling ya? Like father, like son. Sebenarnya Elle kan masih 9 tahun, jadi maksudnya mungkin dari pengalaman Elle di berenang di laut lepas kayak gitu kan mungkin belum ada, dan mungkin kalau seumuran Elle tuh butuh sosok yang bisa mempelajari itu, dan juga it's a life experience sebenarnya sih buat Elle, tapi ya harus saya sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya itu harus mengencourage-kan dia untuk ngelawan takutnya. Awalnya dia takut, jadi dia lompat dulu yang dari depan perahunya itu, jadi itu nggak terlalu tinggi, tapi pas dari atasnya dia agak takut, tapi di situ aku bilang, Elle ini sebenarnya nggak takut, coba sini barengan sama papa, saya gendong biar dia udah rasanya tuh lompatnya tuh kayak apa sih rasanya tuh. Nah sesudah itu dia udah berani sendiri, jadi ya itu yang saya maksud, harus mengencourage-kan dan nge-push dikit lah untuk melawan ketakutan itu di dalam diri kita sendiri. Namun saat liburan rupanya ada sedikit insiden yang dialami Jedar, yakni kacamata divingnya sempat pecah lantaran salah saat akan meloncat ke laut. Namun benarkah lantaran hal tersebut, Jedar sempat sedikit takut diving, mengingat bahayanya kacamata pecah berada di area wajah. Mungkin karena masih pagi aku jadi kurang connect gitu, jadi aku disuruh jump to the front, tapi aku kayak jam kayak gini, salah banget, itu jangan dicontoh. Tapi pagi-pagi, dan sebenarnya aku yang salah karena aku bilangnya jatuhkan dirimu ke depan, maksudnya tuh lompat, jadi sebenarnya sih ya saya yang salah guys. Jadi dia sebenarnya istri yang setia, nurut kata suami gitu. Itu sih sebenarnya. Cuma aku yang salah mengerti juga, jadi aku kayak harusnya aku tahu lompat tuh gini kan ke depan gitu, tapi aku kayak jatuhin diri ke depan gitu. Jadi itu bahaya banget, sampai gagal aku itu kayak pecah. Pertama kali aku pakai buat diving saat itu juga pecah, dan itu bahaya banget kalau nusuk ke mata bisa ya buta ya kalau kecolok kaca ya. Terus untung banget aku bersyukur pecahannya tuh nggak ada sedikit pun ngelukain wajah atau mata aku gitu, karena itu bahaya banget, karena sakitnya tuh saat jatuh itu benar-benar kayak kenapa ya, kayak benar-benar kayak ketonjok, kayak sakit lah, kayak ketonjok gitu. Di tempat terpisah, Aldi Taher saat ini mengaku tengah menunggu hadiah gorden dari Sultan Andara yang juga sahabatnya Raffi Ahmad. Diketahui belum lama ini Aldi memang sudah menempati rumah barunya dan tengah disibukkan mengisi perabotan. Terkait hal tersebut, meski sudah beberapa melengkapi isi rumah dari kocek sendiri, namun rupanya Aldi tak menampik menunggu hadiah gorden mewah dari Raffi.
Pastinya saya nyanyi, saya syuting, itu buat isi-isi perabotan rumah, di horden belum pasang nih. Raffi Ahmad ke rumah gua dong. Ya, Fuji aja datang waktu itu. Tapi mudah-mudahan dia datang ya. Belum bang, alhamdulillah Bang Atta kemarin baru bawa lukas ya, syukur, alhamdulillah. Padahal nggak di calling ya. Cuma Raffi Ahmad doang yang isi calling nih. Ya tapi kan ya yang penting doa sih, doa dari sahabat. Ya pelan-pelan lah, saya nyanyi juga kan buat isi perabot. Kemarin kita udah pesen beberapa galon air udah pesen ya. Kompor udah beli gua. Alhamdulillah istri udah beli tuh. Wajan. Jadi intinya ya saya kerja buat istri anak, doa ibu, alhamdulillah. Cium kaki ibu keluar rumah, sebelum keluar rumah ya, cium kaki ibu. Kita doa ibu, doa istri anak semua, doa mantan istri, doa dari Persik. Alhamdulillah doa wartawan semua, doa pemirsa. Saya bersyukur pada Allah diberikan banyak kemudahan ya. Memang Aldi dikenal sebagai artis yang serba bisa. Dari situ pun Aldi diketahui saat ini meraup rezeki uang fantastis. Pekerjaan apapun diambil, termasuk saat ini Aldi rupanya tengah hits diminta untuk tampil di panggung-panggung musik. Bahkan dalam waktu dekat Aldi juga dikabarkan akan berkolaborasi dengan The Massive. Saya sama Rian itu sealiran, kita sama-sama suka Britpop, suka Stone Roses, Oasis, Coldplay, Blur. Jadi latihannya di atas panggung. Nah, tunggu saya akan melakukan hal yang sangat di luar Nurul dan prediksi di luar Fikri ya. Yang pasti insya Allah kita berdua bisa menghibur ya, karena ini adalah acara charity, 50% disumbangkan ya untuk teman-teman penyandang disabilitas dan menyatukan seluruh musisi lintas generasi loh. Aldi mengaku kerja keras yang dibangunnya memang ia dedikasikan untuk keluarga kecilnya. Lantas benarkah saat ini Aldi ingin dikenal sebagai sosok pejuang popok anak dan daster istri? Saya fokus dunia apa aja mbak? Ya, dunia maya, dunia halu saya fokus pokoknya. Yang penting kita jangan maksiat. Sinetron banyak tawaran, cuman ya belum bisa tampil karena lagi banyak off air. Saya mau dikenal sebagai pejuang popok anak dan juga daster istri.